Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah studi Quran dan Hadis akan membahas mengenai Al-Quran dan sains. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Hanimeda Andea, NIM 2020610044. Yang kedua ada teman saya yaitu Vinesia Pramudia Wardani, NIM 2020610045. Dan yang ketiga ada teman saya juga yaitu Dea Eklima Putri Awalia, NIM 2020610048. Langsung saja ke materi mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kodifikasi ayat-ayat suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi diturunkannya Al-Quran sendiri yaitu sebagai penuntun, petunjuk, pedoman bagi umat manusia, khususnya umat muslim, untuk mengelola alam serta mengatur kehidupannya. Keabsolutan Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran absolut karena sifat dari Zat yang Maha. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan begitu saja karena akan mengubah pengertian dari hidayah. Al-Quran mengandung informasi tentang kemutlakan, keabsolutan, dan kenisbian. Al-Quran mengandung pesan-pesan yang pasti dan tetap serta aktual hingga sepanjang masa. Tentang sains. 1. Pengertian sains. Pengertian sains secara umum adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia yang diperoleh dari kegiatan pengamatan dan penelitian untuk mengetahui teori yang disepakati. 2. Kenisbian sains. Jika siapapun akan melakukan penelitian yang sama dengan objek dan metode yang sama, maka hasilnya akan tetap sama. Namun demikian, karena sains adalah sesuatu yang fana, maka ia tetap dalam kenisbian dan perubahannya. Hubungan Al-Quran dan sains. Para ahli tafsir dan ilmuwan merasa lebih aman dan nyaman dengan memasuki zona lain yang sebenarnya tidak ada otoritas memasukinya, yaitu dengan membawa sains itu ke wilayah Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Meskipun sementara benar, tetapi tetap harus dimengerti sebagai potensi yang salah untuk menghindari kata nisbi. Dan sebaliknya membawa Al-Quran yang sifatnya qati as-subut wa ad-dilalah itu untuk mengonfirmasi temuan-temuan sains. Al-Quran bukan semacam kitab ensiklopedi sains yang dilihat berisi isu-isu sains, tetapi dengan adanya ayat, sinyal, dan tanda yang berkaitan dengan fenomena alam, mestinya diartikan bahwa Al-Quran memberikan kode etik dengan mengarahkan manusia menuju keimanan kepada Allah dengan cara menyambut undangannya untuk mengembangkan sains. Al-Quran dan sains sebagai ayat Allah. Al-Quran ayat kauliyah dan sains ayat kauniyah. Dorongan Al-Quran untuk mengembangkan penelitian antara lain dapat dilihat di dalam isyarat firman Allah, yaitu di dalam surat Ar-Rum ayat 8 yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Dan juga di dalam surah ayat 20-22 yang artinya, dan di bumi ini terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada diri kamu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Ayat-ayat kauliyah tersebut mengisyaratkan bahwa manusia harus mempergunakan akal dan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Bahkan Allah mengatakan ciptaan-ciptaannya itu adalah sebagai ayat-ayatnya, juga yang diistilahkan dengan ayat kauniyah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.